Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan nikmatnya kita dapat masih merasakan sampai hari ini. Salam dan salawat kepada para nabi mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW beserta para rasulnya. Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa tercurahkan untuk kita semua. Baik, pada kali ini kami dari kelompok 4 mata kuliah Ekonomi Publik 1, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin akan membawakan materi tentang market failure dan government failure atau kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah. Baik, di sini ada beberapa sub materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama, kegagalan pasar. Yang kedua, adanya unsur ketidaksempurnaan pasar. Yang ketiga, barang publik. Yang keempat, eksternalitas. Yang kelima, adanya pasar tidak lengkap atau incomplete market. Yang keenam, adanya kegagalan informasi. Yang ketujuh, kegagalan pemerintah atau government failure. Yang kedelapan, anggaran, birokrat, dan efisiensi. Yang kesembilan, analisis ekonomi mengenai birokrasi. Yang kesepuluh, birokrat dan efisiensi alokatif. Baik, tanpa berlama-lama kita melangkah pada materi pertama, yaitu kegagalan pasar yang akan dibawakan oleh teman saya. Saya persilakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Adinda Pratiwi Putri. Di sini saya akan membahas materi tentang kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah, serta adanya unsur ketidaksempurnaan pasar. Dalam bab 2 telah dibahas bagaimana mekanisme pasar dapat memecahkan masalah ekonomi, sehingga terjadi efisiensi yang optimum dalam masyarakat. Nah, di bab 3 kali ini dibahas mengenai hal-hal yang menyebabkan mekanisme pasar dalam melaksanakan fungsinya untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi dalam secara efisiensi untuk menghasilkan barang-barang dan jasa. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu penyebab kegagalan pasar. Yang pertama itu, pasar tidak dapat berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, mekanisme pasar akan menyebabkan barang yang dihasilkan menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Dan dalam hal yang sangat ekstrim, kegagalan pasar dapat menyebabkan pasar tidak terjadi, sehingga barang dan jasa tertentu tidak dapat dihasilkan oleh pasar tersebut. Yang kedua, biaya transaksi. Karena transaksi pertukaran bukanlah tanpa biaya atau costless, melainkan biaya untuk memperoleh informasi, biaya tawar-menawar, biaya untuk melakukan kontrak, biaya dalam perencanaan, dan seterusnya. Kemudian, selanjutnya, kegagalan pasar dapat terjadi oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya common goods atau barang bersama, adanya unsur ketidaksempurnaan pasar. Yang ketiga, barang publik atau public goods. Yang keempat, eksternalitas. Yang kelima, adanya pasar tidak penuh. Yang keenam, adanya kegagalan informasi. Dan yang terakhir, adanya ketidakpastian atau uncertainty. Selanjutnya,
ada yang disebut dengan positional goods. Nah, positional goods ini merupakan barang yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat ditambah dalam jangka waktu pendek. Misalnya tanah di lokasi tertentu dan jabatan dan seterusnya. Kemudian dalam kegagalan pasar, apakah penting adanya campur tangan pemerintah? Di sini peranan pemerintah sangat penting untuk mengalokasikan penggunaan barang dan jasa agar tercapai kepuasan bersama yang optimal dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, apa dampak bila setiap orang mempunyai akses positional goods secara berlebihan? Keadaannya itu bisa memburuk, misalnya saja jalan. Setiap orang berhak menggunakan jalan sehingga jalan akan menjadi padat dan nilainya menjadi berkurang dan setiap orang menjadi rugi karenanya. Selanjutnya, adanya unsur ketidaksempurnaan pasar. Unsur ketidaksempurnaan pasar. Adanya unsur ketidaksempurnaan pasar disebabkan oleh perkembangan ekspor yang tidak menciptakan perkembangan yang cukup cepat pada sektor-sektor ekonomi lainnya, seperti mobilitas sosial, produksi yang terbatas, tingkat pendidikan masyarakat sangat rendah, kurangnya pengembangan teknologi, dan yang kelima, kurangnya tenaga wirausaha, dan lain-lain. Yang kemudian, ada beberapa solusi terhadap ketidaksempurnaan pasar. Yang pertama, membuka akses informasi. Beberapa larangan terhadap praktik penipuan pada dasarnya adalah upaya untuk menyebabkan keterbukaan informasi sehingga transaksi dapat dilakukan dengan aman dan adil. Yang kedua, regulasi harga. Pada dasarnya, jika pasar sudah bekerja dengan sempurna, maka tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga. Itulah mengapa regulasi harga dapat dilakukan pada situasi tertentu saja. Misalnya kenaikan harga naik sedemikian tinggi di luar kewajaran dan menyangkut barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya berdasarkan kelemahan dari mekanisme pasar tersebut, ada beberapa tujuan dan bentuk dari campur tangan pemerintah. Yang pertama, tujuannya menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan stabil serta mengalami perkembangan yang teratur. Menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu itu sama dan tetap terwujud. Yang kedua, menyediakan barang publik seperti jalan raya yang penggunaannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, bentuknya membuat peraturan-peraturan, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter, melakukan kegiatan ekonomi secara langsung, baik keuntungan pribadi maupun keuntungan sosial. Keuntungan pribadi, keuntungan yang dinikmati oleh orang yang melakukannya, dan keuntungan sosial, keuntungan yang diperoleh masyarakat secara menyeluruh. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Makfira Nurhilal. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai penyebab kegagalan pasar selanjutnya, yaitu barang publik. Barang publik adalah barang publik adalah barang yang memiliki ciri non-rivalry dan non-excludability.
Non-rivalry adalah konsumsi atas barang tersebut oleh suatu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu yang lain. Sedangkan non-excludability adalah semua orang berhak menikmati manfaat dari barang tersebut. Contoh barang publik murni. Yang pertama, pertahanan. Next. Contoh barang publik murni, yang pertama pertahanan, yang kedua sistem keadilan, yang ketiga peraturan lalu lintas, yang keempat penerangan jalan, yang kelima pelayanan polisi. Next. Mengapa barang publik dikatakan salah satu penyebab dari kegagalan pasar? Dalam kegagalan pasar, barang publik dapat menyebabkan kehilangan suatu pasar. Barang publik tentu saja memberikan manfaat yang luas terhadap masyarakat. Namun, jika ditinjau dari perspektif pasar, barang publik dapat menyebabkan hilangnya suatu pasar yang berkaitan dengan barang atau jasa tersebut. Misalnya tidak akan disediakan jasa penangkap pencuri karena polisi telah menyediakan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Ini merupakan kehilangan dalam pasar. Katakanlah suatu pasar pemberantas kejahatan. Tentu saja hal yang berkaitan dengan hilangnya sesuatu pasar tidak selalu memiliki implikasi yang buruk untuk masyarakat. Next. Selanjutnya, penyebab kegagalan pasar selanjutnya yaitu eksternalitas. Next. Masalah ini menyebabkan kegagalan pasar dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi secara efisien, disebut dampak samping atau eksternalitas. Eksternalitas timbul karena produksi atau produksi dari suatu pihak mempunyai pengaruh pada pihak yang lain dan tidak ada komposisi yang dibayar oleh pihak yang terkena dampak tersebut. Syarat dari eksternalitas ada dua. Yang pertama, adanya pengaruh suatu pihak. Yang kedua, tidak adanya komposisi yang dibayar atau tidak. Next. Dampak dari eksternalitas itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, dampak positif. Dampak positivitas adalah tindakan suatu pihak yang bermanfaat bagi pihak lain tetapi manfaat jika di dalam pasar. Contohnya, Adil memainkan piano keras-keras dan didengarkan oleh tetangganya yang senang akan permainan piano. Adil dikatakan menimbulkan eksternalitas positif karena Adil saat memainkan piano tidak bermaksud untuk menyenangkan tetangganya. Tetapi tetangganya mendapatkan kenikmatan tanpa harus membayar sesuatu apapun kepada Adil. Yang kedua yaitu dampak eksternalitas negatif. Dampak eksternalitas negatif adalah biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Contohnya, Adil memainkan piano keras-keras dan didengarkan oleh tetangganya yang tidak suka akan permainan piano dan merasa terganggu akan permainan piano tersebut. Berarti Adil menimbulkan dampak eksternalitas negatif. Dikatakan bahwa Adil menimbulkan eksternalitas karena tindakan Adil mempengaruhi tetangga yang mendengar dan Adil tidak menerima bayaran dari tetangga yang tidak menikmati permainan piano, serta Adil tidak memberikan pembayaran kepada tetangga yang merasa terganggu akan permainan piano yang dimainkannya. Next. Baik, selanjutnya. Dalam perekonomian terdapat 4 kemungkinan eksternalitas. Yang pertama, konsumen.
Dampak konsumen terhadap konsumen yang lain terjadi jika aktivitas seseorang atau kelompok tertentu mempengaruhi atau mengganggu fungsi utilitas konsumsi yang lain, konsumen yang lain. Konsumen dan produsen. Dampak konsumen terhadap produsen terjadi jika aktivitas konsumen mengganggu fungsi produksi suatu produsen atau kelompok produsen tertentu. Produsen konsumen. Suatu produsen dikatakan mempunyai eksternal efek terhadap konsumen jika aktivitasnya merubah atau menggeser fungsi utilitas rumah tangga atau konsumen. Selanjutnya, produsen. Suatu kegiatan produsen dikatakan mempunyai dampak eksternal terhadap produsen lain jika kegiatannya itu mengakibatkan terjadinya perubahan pergeseran fungsi produk dari produk satu ke produk yang lain. Next. Faktor-faktor yang menyebabkan eksternalitas. Yang pertama, keberadaan barang publik. Yang kedua, sumber daya bersama. Yang ketiga, ketidaksempurnaan pasar. Yang keempat, kegagalan pemerintah. Next. Baik, eksternalitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eksternalitas negatif dalam produksi dan konsumsi. Dapat dilihat bahwa ada dua kurva yang menjelaskan hal tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang eksternalitas negatif dalam produksi. Pada kurva di atas dapat dilihat bahwa private cost atau MPC yang ada lebih kecil dibanding dampaknya marginal social cost atau MSC. Oleh karena itu, perusahaan dapat memproduksi barang lebih banyak di P2 dibanding memproduksi barang di nilai optimalnya, yaitu di P1. Jika sudah memberitahu eksternalitas inefisiensi pasar, ini menyebabkan terjadinya deadwing loss wolfer yang disebabkan oleh overproduksi barang atau jasa bereksternalitas negatif. Untuk menyelesaikan masalah ini, sebaiknya dinaikkan private cost-nya agar setara dengan marginal social cost atau MSC. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan atau denda kepada perusahaan. Selanjutnya, eksternalitas negatif terhadap konsumsi. Dapat dilihat pada grafik di atas bahwa social marginal benefit atau SMB lebih rendah dibanding private marginal benefit. Sebelumnya, Kak. Baik, eksternalitas negatif dalam konsumsi dapat dilihat pada kurva di atas menjelaskan bahwa social marginal benefit atau SMB lebih rendah dibandingkan dengan private marginal benefit atau PMB. Oleh karena itu, orang-orang dapat mengkonsumsi lebih banyak di Q1 dibandingkan dengan jumlah idealnya di Q2. Hal ini menyebabkan terjadinya deadwing loss pada segi welfare masyarakat umum. Inefisiensi ini menyebabkan oleh overkonsumsi barang bereksternalitas negatif. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang eksternalitas positif dalam produksi dan konsumsi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang eksternalitas positif terhadap produksi. Dapat dilihat dalam kurva di atas menjelaskan bahwa social cost yang dirasakan oleh masyarakat sekitar lebih besar dibanding private cost yang dirasakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memproduksi lebih sedikit barang dibanding dengan nilai idealnya. Selanjutnya, eksternalitas positif dalam konsumsi. Dapat dilihat dalam kurva di atas menjelaskan bahwa private marginal benefit lebih rendah dibandingkan social marginal benefit. Oleh karena itu, orang-orang mengkonsumsi barang lebih sedikit dibanding nilai idealnya.
Hal ini menyebabkan inefisiensi di mana barang bereksternalitas negatif tidak cukup banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Itulah yang sempat saya jelaskan. Saya persilakan kepada materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Idris. Saya akan menjelaskan tentang penyebab kegagalan pasar lainnya, yaitu yang pertama, adanya pasar tidak lengkap atau incomplete market. Suatu pasar dikatakan lengkap apabila pasar tersebut menghasilkan semua barang dan jasa yang biaya produksinya lebih kecil daripada apa yang harus dibayar oleh masyarakat. Ada beberapa jenis jasa yang tidak diusahakan oleh pihak swasta dalam jumlah yang cukup, walaupun penyediaan jasa tersebut lebih dari apa yang harus dibayar oleh masyarakat. Kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai pasar yang tidak lengkap dan dapat menjadi faktor penyebab dari kegagalan pasar. Inti dari pasar yang tidak lengkap ini yaitu di mana pasar tidak mampu menyediakan kebutuhan dan barang yang diinginkan oleh masyarakat. Atau lebih singkatnya, penawaran lebih kecil daripada permintaan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan penyebab kegagalan pasar lainnya, yaitu adanya kegagalan informasi. Pada kegagalan informasi ini saya akan menjelaskan 3 poin penting. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kegagalan informasi. Yang dimaksud dari kegagalan informasi yaitu terjadinya informasi yang asimetris atau informasi yang inefisien. Informasi asimetris terjadi ketika salah satu pihak dari transaksi memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih baik dari pihak yang lain. Atau salah satu pihak bernegosiasi di pasar memiliki informasi yang berhubungan dengan barang yang diperdagangkan, sementara pihak yang lain tidak mengetahui mengenai informasi tersebut. Ketidaksamaan informasi ini dapat mengakibatkan keuntungan bagi salah satu pihak dan dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang lain. Dapat dikatakan bahwa suatu pasar dapat berjalan baik secara optimal jika seluruh pelaku pasar memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap aktivitas dan produk yang ada di pasar tersebut. Sehingga ketidaklengkapan informasi ini merupakan masalah ekonomi karena salah satu pihak dapat memanfaatkan pihak yang lain untuk mendapatkan keuntungan akibat dari tidak mengetahuinya informasi tersebut. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kondisi terjadinya kegagalan informasi. Kegagalan informasi secara mendasar terjadi pada 2 kondisi. Kondisi pertama yaitu terjadi ketika beberapa atau seluruh pelaku ekonomi tidak memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap aktivitas ekonomi yang dilakukannya. Kondisi kedua yaitu kegagalan informasi terjadi ketika terdapat seseorang atau sekelompok pelaku pasar memiliki pengetahuan yang lebih daripada yang lain terhadap aktivitas ataupun produk yang sedang berlangsung. Informasi yang asimetris ini dapat mengakibatkan biaya transaksi yang lebih tinggi. Biaya tersebut adalah beban yang harus dibayar untuk kebutuhan informasi mengenai keadaan harga pasar yang sesungguhnya. Kedua kondisi tersebut dapat menjadi penyebab dari kegagalan informasi. Kedua kondisi tersebut merupakan penyebab dari inefisiensi pasar yang pada nantinya akan menyebabkan terjadinya kegagalan pasar. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan contoh dari kegagalan informasi. Yang pertama yaitu jika seseorang berniat menjual tanah, tetapi sang penjual tidak mengetahui harga transaksi jual tanah yang terjadi beberapa waktu terakhir, sedangkan si pembeli mengetahui harga terbaru dari penjualan tanah, maka si penjual dapat mengalami kerugian karena
karena akibat informasi yang tidak diketahui oleh penjual. Kerugian penjual tersebut terjadi karena tidak memiliki informasi yang ada beberapa waktu terakhir. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu berkaitan dengan kegagalan informasi, yaitu suatu agen properti memanfaatkan ketidaktahuan atau pengetahuan yang sedikit dari konsumen saat konsumen ingin membeli barang atau produk yang mereka tawarkan. Sekian dan terima kasih dari materi saya. Saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, sebelumnya persilakan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Andik Makwaru. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin submateri dari bab 3 ini, di mana yang akan saya bahas yaitu mengenai kegagalan pemerintah atau government failure. Nah, perlu kita ketahui bahwa adanya kegagalan pasar merupakan salah satu sebab mengapa pemerintah harus turun tangan dalam perekonomian agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Nah, walaupun demikian, tidak selamanya campur tangan pemerintah menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan secara sistematis, senantiasa terjadi kegagalan pemerintah atau government failure. Ini disebabkan karena pemerintah melakukan fungsi alokasi tidak secara efisien. Nah, selanjutnya, ketidakefisienan pemerintah ini disebabkan oleh 4 hal. Di antaranya, yang pertama yaitu informasi yang terbatas. Maksud dari informasi yang terbatas ini, di mana banyak kebijakan pemerintah yang tidak dapat dilihat dampaknya karena sangat rumit dan sulit untuk diperhitungkan sebelumnya. Contoh dari informasi yang terbatas ini yaitu di mana kebijakan pemerintah untuk menghapus subsidi pupuk petani ataupun penghapusan subsidi BBM, hal ini sangat sulit untuk diperhitungkan secara akurat, sehingga berdampak bagi seluruh masyarakat. Nah, hal yang kedua yaitu pengawasan yang terbatas atas reaksi swasta. Maksud dari poin kedua ini yaitu di mana suatu kebijakan pemerintah akan menimbulkan reaksi pihak swasta dan sering sekali pemerintah tidak dapat menghambat reaksi tersebut. Misalnya saja, apabila pemerintah menurunkan subsidi BBM khususnya untuk bensin, ini akan menyebabkan pemilik mobil yang menggunakan bahan bakar bensin beralih kendaraan yang menggunakan bahan bakar solar, sehingga permintaan akan solar meningkat dan harga akan naik. Nah, dalam hal ini, karena kepentingan untuk memiliki mobil sepenuhnya berada pada swasta, sehingga masyarakat, maka pemerintah tidak dapat melarang seseorang untuk menjual mobil yang menggunakan bensin ke mobil yang menggunakan solar. Nah, hal yang ketiga yaitu pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat. Maksud dari poin ketiga ini yaitu di mana pemerintah tidak dapat mengawasi secara ketat para birokrat, sedangkan pelaksanaan kebijakan pemerintah umumnya didelegasikan pada berbagai tingkat birokrat yang mempunyai persepsi dan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga kebijakan pemerintah mungkin menimbulkan hasil yang berbeda dengan apa yang diinginkan. Dengan kata lain, kebijakan yang dicanangkan pemerintah terkadang tidak dapat efektif untuk diterapkan di daerah tertentu karena kebijakannya yang bersifat universal atau umum, sehingga pemerintah daerah harus menggunakan kebijakan baru. Misalnya, kebijakan deregulasi pemerintah yang bermaksud untuk mengurangi perizinan pada pelaksanaan di daerah, kadang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Nah, poin terakhir dari ketidakefisienan pemerintah ini yaitu hambatan dalam proses politik. Dalam suatu negara demokrasi, semisal di Indonesia ini, terdapat pemisahan wewenang antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif, sehingga terjadi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh eksekutif terhambat oleh proses pengambilan keputusan karena harus disetujui terlebih dahulu oleh pihak legislatif. Nah, itu dari keempat hal yang dapat menyebabkan ketidakefisienan pemerintah.
sehingga mengakibatkan kegagalan pasar. Nah, selanjutnya pada submateri yang saya akan jelaskan yaitu mengenai anggaran, birokrat, dan efisiensi. Next. Anggaran. Anggaran dapat didefinisikan sebagai suatu rencana kerja yang dibuat untuk digunakan oleh pemerintah pusat, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial, yang memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas, dan pembiayaan dalam satuan moneter. Nah, selanjutnya yaitu birokrat atau birokrasi. Nah, suatu sistem ekonomi tergantung pada kerangka institusional, dan dalam hal pembahasan mengenai faktor publik yang penting adalah sektor birokrasi. Di sini birokrasi dapat didefinisikan sebagai berbagai departemen yang menangani penyediaan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah. Setiap birokrasi merupakan organisasi yang bukan bertujuan untuk mencari keuntungan, yang dibiayai dengan memberikan gaji dan bukan dari penjualan output yang dihasilkannya. Setiap birokrasi dalam melaksanakan tugas dapat saling kerjasama atau berkomplementer, bersaingan dalam menggunakan sumber ekonomi yang langka. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu efisiensi. Nah, pada poin terakhir ini, di mana peranan pemerintah dalam bidang alokasi adalah untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber ekonomi yang efisien, yang tidak dapat dicapai melalui mekanisme pasar bebas. Nah, di sini ekonomis membedakan efisiensi menjadi dua, yaitu yang pertama alokatif efisiensi, dan yang kedua yaitu X efisiensi, di mana alokatif efisiensi adalah alokasi sumber-sumber ekonomi yang sesuai dengan kendala anggaran atau budget constraint konsumen barang dan jasa. Sedangkan poin yang kedua yaitu X efisiensi adalah kondisi di mana pada penawaran supply side, yaitu apakah penyediaan suatu barang atau jasa sudah dilaksanakan dengan biaya yang minimum. Dengan kata lain, X efisiensi menunjukkan kondisi di mana penyediaan barang atau jasa tidak dapat terjadi pada batas efisiensi atau efisiensi frontier. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari dua submateri saya. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai analisis ekonomi birokrasi. Baik, analisis ekonomi mengenai birokrasi. Yang pertama kita harus mengetahui definisi birokrasi. Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Jadi, birokrat yang terdiri dari banyaknya organisasi pemerintahan tidak kalah melaksanakan fungsi pemerintahnya tanpa mempertanyakan kebijakan pemerintah, menurut Weber. Nah, menurut Niskanen mengatakan bahwa birokrat sebagaimana juga dengan orang lain adalah pihak yang memaksimumkan kepuasannya, yaitu gaji, jumlah karyawannya, reputasi, dan status sosialnya. Oke, kita lanjut. Dikarenakan fungsi utilitas birokrasi berkaitan dengan besarnya anggaran, maka seorang birokrat yang berusaha mencapai kepuasan yang maksimum, berarti pula birokrat merupakan orang yang memaksimumkan anggaran pemerintah. Nah, oleh karena itu, birokrat cenderung akan menghasilkan barang atau jasa yang lebih besar daripada yang seharusnya, sehingga terjadi
inefisiensi dalam penggunaan sumber ekonomi oleh pemerintah. Nah, di sini kita bisa lihat dari kurva permintaan output birokrat dari analisis Niskanen tentang maksimisasi anggaran pemerintah oleh birokrat, kurva CDG menunjukkan kurva pemerintahan, sedangkan kurva LRMC sama dengan RLC menunjukkan biaya marginal dan biaya rata-rata jangka panjang yang mempunyai struktur biaya konstan, dan marginal revenue menunjukkan kurva permintaan marginal. Kita bisa lihat di sini bahwa perusahaan swasta yang berada pada posisi monopoli akan menentukan tingkat output sebesar Q1, menetapkan harga sebesar OP2, dan memperoleh keuntungan monopolis sebesar P1 CB/P2. Sebuah perusahaan yang tidak menentukan memperoleh keuntungan akan menghasilkan output sebesar OQ2, jumlah barang yang dihasilkan, dan akan menetapkan harga sebesar OP2. Kita asumsikan bahwa birokrat memperoleh anggaran sebesar OP2 AQ3 yang ditentukan oleh proses politik. Birokrat tersebut cenderung akan menghasilkan output sampai tingkat OQ3 yang lebih besar daripada tingkat output yang dihasilkan oleh pengusaha monopolis atau pengusaha yang tidak mementingkan keuntungan. Apabila OP2 merupakan tingkat harga yang menjadi parameter optimal, maka seorang monopolis cenderung akan menghasilkan output di bawah tingkat yang telah ditentukan. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, birokrat dan efisiensi alokatif. Nah, kita di sini bisa lihat bahwa kurva efisiensi alokasi menurut Niskanen, pada kurva di samping ditunjukkan kurva permintaan dan median voter yang merupakan anggota masyarakat yang representatif atau yang mewakili. Apabila barang publik yang disediakan dengan mekanisme pasar pada kurva D merupakan permintaan pasar. Nah, kita bisa lihat di sini kurva efisiensi alokasi. A dan B merupakan besaran konstan, sedangkan Q dan menunjukkan tingkat output. Menunjukkan tingkat output jasa yang diberikan oleh birokrat. Kurva TB menunjukkan total manfaat yang diterima oleh median voter yang mewakili masyarakat. Diasumsikan bahwa birokrat merupakan penjual monopolis, dalam hal ini birokrat menjual jasa. Sedangkan legislatif dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili rakyat yang mempunyai dana, merupakan pembeli monopolis, sehingga keduanya masing-masing mempunyai kedudukan bilateral monopoli. Birokrat menginginkan anggaran sebesar mungkin, sedangkan masyarakat menginginkan manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi, dalam hal ini, kendala anggaran terjadi di mana biaya total tidak mungkin melebihi manfaat total. Output yang optimal pada tingkat produksi di mana jarak MB dan MC yang terbesar yaitu Q1, dan di mana MB sama dengan MC. Baik. Dari persamaan di atas kita bisa simpulkan bahwa TB sama dengan TC 2 kali lebih besar daripada tingkat output yang secara sosial optimal.
Hal itu bisa terjadi karena birokrat memiliki informasi mengenai manfaat dan biaya. Informasi mentidakkan dimiliki oleh legislatif. Oleh karena itu, saat birokrat mengajukan anggaran kepada badan legislatif, birokrat mengajukan anggaran yang lebih besar daripada yang secara sosial merupakan tingkat output yang optimal. Birokrat bisa mengambil surplus konsumen dan mengalihkannya pada produksi output yang lebih besar. Jadi, dalam kurva ini menunjukkan adanya kemungkinan terjadi inefisiensi dalam alokasi sumber daya ekonomi yang berasal dari para birokrat secara potensial, yang merupakan salah satu dari sumber terjadinya inefisiensi birokrat. Ada segolongan masyarakat yang menganggap bahwa output pemerintah terlalu banyak, akan tetapi ada juga golongan masyarakat lainnya yang menganggap bahwa output pemerintah terlalu sedikit. Sedangkan median voter menganggap bahwa output pemerintah sudah tepat. Ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai pandangan mengenai besar kecilnya birokrasi, anggaran pemerintah, dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Oke, baik. Mungkin ini presentasi dari kelompok 4 dari kami mengenai materi tentang market failure dan government failure. Apabila terjadi kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, yeah, yeah, 'cause I can't leave.